Menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang, sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang, MNS, dalam kata pengantar itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sezaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut, dan buku ini dengan cermat membuktikan kekeliruan tersebut. Semua penulis dari kitab yang dijadikan rujukan oleh kalangan ini, seperti Mufti Yaman, Ibrahim bin Mansur, dan Eda Ilami, justru berbalik menetapkan Bani Alawi dan menentang mereka. Alhamdulillah. MNS tidak memahami bab metode-metode menetapkan nasab. Ia tampak kurang literasi. Sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa karena ilmu nasab terutama nasab jauh seperti nasab kepada Nabi Muhammad, termasuk dalam lingkup ilmu sejarah, maka untuk memvalidasi kesahihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh, diperlukan sumber-sumber rujukan baik primer maupun sekunder. Hal ini sudah mafhum dan tidak perlu lagi dipertanyakan referensinya. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sezaman atau yang mendekati berikut ini. Dalam kitab Ushulu Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufadalah Bain Al-Ansab karya pakar ilmu nasab Fuad bin Abduh bin Abil Gaits Al-Jaizani, halaman 76-77, dikatakan. Dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga mengatakan, dikatakan, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasarkan memori bangsa saja. Dalam kitab Dalil Insyai wa Tahqiqi Salasili Al-Ansab karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki dikatakan, marji, referensi, berbeda dengan masdar, sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat dalam waktu, tempat, dan lingkungan dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji, berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji, membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih layak dijadikan acuan apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. MNS juga mengatakan, sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seharusnya memelihara itikad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman tanun fi nasab, menuduh nasab orang, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Kalimat di atas aneh. Apa kaitan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nasab klan Ba'alwi? Jangan-jangan MNS belum memahami makna Ba'alwi. Jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'alwi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib sehingga bermakna keturunan Sayyidina Ali. Wahai MNS, Ba'alwi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Alwi bin Ubaid atau Alwi bin Himham. Jadi, Ba'alwi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi bin Ubaid atau anak keturunan Alwi bin Himham, bukan anak keturunan Ali. Sepanjang yang penulis tahu, sebagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai ahli bait Nabi, bukan tentang klan Ba'alwi. Sedangkan Ba'alwi bukan ahli bait Nabi. Bagaimana klan Ba'alwi bisa menjadi ahli bait Nabi, sedangkan mereka keturunan Nabi saja bukan? Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'alwi? Apa alasannya? Mana dalilnya? Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti klan Ba'alwi menjadi bagian keturunan Nabi dosanya sama dengan menafikan orang yang benar-benar keturunan Nabi menjadi bukan keturunan Nabi, dan masuk dalam kategori kekufuran. Orang yang tidak percaya kepada klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi hukumnya adalah mentoen klan Ba'alwi. Tetapi orang yang memasukkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi hukumnya dia telah mentoen nasab Nabi. Bandingkan, wahai MNS, antara penulis yang telah mentoen klan Ba'alwi dan Anda yang telah mentoen nasab baginda Nabi. Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi telah merendahkan harkat dan martabat Nabi serta zuriyah Nabi yang asli. Karena genetika kenabian memiliki sifat irodat tahir minallah, diinginkan kesuciannya oleh Allah, yang diwarisi dari ahlul bait Nabi. Kemungkinan mereka menjadi orang yang syalih, baik secara lahir maupun batin, sangatlah tinggi. Hal demikian tidak dimiliki oleh genetika selainnya. Maka ketika Anda memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, seperti Alwi bin Ubaid, sebagai keturunannya, maka Anda akan bertanggung jawab jika di kemudian hari banyak keturunan Alwi bin Ubaid berbuat dosa dan kerendahan, lalu manusia menyematkan hubungan mereka dengan baginda Nabi. Wahai MNS, sesungguhnya bahaya yang engkau miliki dengan memasukkan Ba'alwi kepada bagian keturunan Nabi lebih besar daripada yang penulis miliki. MNS juga mengatakan, selain itu juga, menolak nasab para habaib Bani Alawi sama artinya dengan suul adab atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut.
Kita tahu guru-guru kita menunjukkan sikap takzim pada para habaib, seperti Said Al-Zabidi, Said Bakri Syadha, Syaikh Nawawi Banten, Syaikh Mahfudz Termas, Syaikhana Halil Madura, Syaikh Syaledarat dalam kitabnya Minhaj Al-Atqiyah, Fi Syarhi Emarifat Al-Azkiyah. Dalam kitab itu beliau mengimbau masyarakat umum Indonesia agar mengamalkan tarikah Ba'alawi dengan membaca ratib Al-Haddad setiap hari. Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari, Masyaikh Pondok Sidogiri, Lirboyo, Loso, Sarang, Langitan. Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani, Tuan Guru Sekumpul, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong, Kiai Ma'mun Zubair, dan masih banyak lagi. Banyak sekali nama yang disebutkan yang katanya mengakui nasab klan Ba'alwi. Satu nama yang MNS lupakan, yaitu penulis. Pada tahun 2018, penulis telah menulis kitab Al-Fikrat Al-Nahdliyat, yang di dalamnya penulis mengitsbat Ba'alwi. Namun, pengitsbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab, melainkan hanya bersandar pada Al-Syuhrah wal Istifadoh saja. Ketika pada tahun 2022 penulis meneliti secara mendalam dari berbagai sumber, baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi adalah batal. Penulis yakin, nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu, jika telah sampai datang kepada mereka kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9 maka mereka juga akan membatalkan nasab Ba'alwi. Sebagai seorang ulama, MNS seharusnya mengajarkan kepada para santrinya bagaimana menggunakan nalar kritis ilmiah dalam setiap menghadapi masalah keagamaan, bukan malah mengajarkan taklid buta. MNS pandai mengkritik pengurus PBNU, mengkritik presiden, dan para pejabat negara. Tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya menjadi tumpul? MNS harus ingat ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. MNS juga, jika ia sudah mengaji kitab Ihya Ulumuddin dengan pemahaman yang benar, maka akan menemukan keterangan bahwa para ulama zaman dahulu biasa berbeda dengan gurunya dan itu tidak dianggap sebagai su'ul adab. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Malik bahkan membuat mazhab fikih sendiri. Bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i bahkan ia pula membuat mazhab fikih sendiri. Imam Al-Ghazali meriwayatkan, Ibnu Abbas belajar ilmu fikih kepada Zaid bin Sabit lalu ia berbeda dengannya dalam masalah fikih. Ibnu Abbas belajar ilmu qiraat kepada Ubay bin Ka'ab lalu ia berbeda dengannya dalam ilmu qiraat. Imam Al-Ghazali berkata, dan dulu Ibnu Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Sabit dan belajar qiraat kepada Ubay bin Ka'ab lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya. Jadi, berbeda dengan guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicontohkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak seperti MNS yang mendoktrin muridnya harus sama pandangannya tentang nasab Ba'alwi, bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui Ba'alwi seperti dirinya, maka ilmunya tidak barakah. Sungguh itu bukan ada para ulama tuntunan ahlu sunnah wal jamaah. Itu mungkin ajaran sekte Ba'alwi, mazhab doktrin dan hurafat. Bukan ajaran NU dan ahlu sunnah wal jamaah yang ilmiah. Dalam tradisi ulama ahlu sunnah wal jamaah, murid itu dididik untuk menjadi manusia merdeka dan berilmu pengetahuan, bukan untuk menjadi budak gurunya selamanya. Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya agar mengikuti pendapat gurunya tentang keagamaan atau hanya sekadar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru tidak ikhlas dalam mendidik sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya berupa taklid buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu dalam hidupnya. Kembali kepada pembahasan nasab. Wahai MNS, apakah Anda memiliki dalil ketika mengatakan bahwa jika Murtadla Al-Zabidi telah mengitsbat nasab Ba'alwi lalu kita yang hidup sekarang wajib bertaklid kepadanya? Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama, seperti Murtadla Al-Zabidi, mengitsbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka itsbat itu tidak dapat diterima. Penulis juga punya dalil bahwa kita sebagai seorang peneliti nasab, ketika menemukan itsbat ulama tentang suatu nasab dalam suatu kitab, maka kita harus memverifikasi itsbat itu untuk mengetahui apakah itsbat itu betul atau tidak. Ini dalilnya, wahai MNS, pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan. Terjemah dan seyogianya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab. Maka setiap teks selain kalam Allah dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. MNS juga mengatakan, Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Dalam sebuah pertemuan di Pondok Pesantren Al-Fahriyah, Gus Dur dengan tegas menyatakan, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan yang paling bodoh batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka para cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar, dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Pertama,
Penulis merasa aneh ketika seorang MNS mengutip pendapat Waliullah Gus Dur. Bukankah MNS ketika Gus Dur hidup mengatakan Gus Dur makan uang haram, Gus Dur liberal, Gus Dur perusak Nahdlatul Ulama? Lah, kok sekarang mengutip pendapat Gus Dur untuk dijadikan hujjah? Mungkin ini adalah salah satu karomah dari seorang wali seperti Gus Dur. Seorang pembenci seperti MNS pun ketika Gus Dur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika ia telah wafat. Inilah keramat kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu, di sana tidak ada satupun kata Habib atau Ba'alwi yang disebutkan Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pernyataan yang sangat betul sekali. Tetapi Gus Dur tidak mengatakan klan Ba'alwi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gus Dur itu merupakan respons terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak punya keturunan, yang jelas itu keliru. Jadi, konteksnya Gus Dur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan, bukan sedang membela Ba'alwi. MNS juga mengatakan, dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataannya tidak ada satupun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikih mazhab al-arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada, yaitu keadaan yang real, yakin. Keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh peneliti. Untuk tetap meyakini nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, MNS menggunakan dalil sebuah kaidah usul fikih. Tetapnya sesuatu sebagaimana adanya dan keyakinan tidak bisa diubah oleh keraguan. MNS lupa bahwa dua kaidah itu berasal dari hadits Nabi yang berbunyi, jika salah seorang di antara kamu menemukan dari perutnya sesuatu yang menyulitkannya, apakah telah keluar dari perut sesuatu, kentut, atau tidak, maka jangan keluar dari masjid, salat, sampai ia mendengar suara atau bau. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis itu adalah keyakinan kita belum kentut itu gugur jika kita mendengar suara kentut dari kita. Jika orang yang mendengar dan merasa dirinya kentut lalu ia masih meyakini bahwa dia belum kentut, maka itu bukan keyakinan tetapi kebodohan. Begitu juga keyakinan seseorang bahwa nasab Ba'alwi itu sahih tidak ada artinya ketika dalil yang membatalkan itu telah datang. Dalilnya sudah datang, kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Jadi, di mana dalilmu? MNS juga mengatakan, adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqah Al-Musyikah bukanlah bukti putusnya nasab mereka, karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidullah dalam dokumen tersebut. Kemudian, ketika Al-Janadi dalam kitabnya Al-Suluk fi Tabakat Al-Muluk menyebutkan nasab keturunan Ali bin Jadid dan menyebutkan nama Abdullah setelah nama Jadid di antara nama-nama leluhurnya, penulis Al-Burqah, Habib Ali Al-Sakran, memahami bahwa Abdullah dalam kitab ini adalah Ubaidullah yang disebutkan dalam dokumen nasab mereka yang ada di tangan mereka. Allah lebih mengetahui kebenarannya. Bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik? Harusnya MNS curiga kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali Al-Sakran bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa? Kenapa sebelumnya tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaidillah, Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kenapa Imam Al-Fahru Razi di abad ke-6 Hijriah hanya menyebut anak Ahmad bin Isa 3, Muhammad, Ali, dan Husain? Kenapa tiba-tiba muncul di abad ke-9 Hijriah bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa? Harusnya begitu cara berpikir seorang yang mencari kebenaran. Bukan dengan, karena di abad 9 sudah dicatat ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berarti sebelumnya juga dicatat. Bagaimana kalau Ali Al-Sakran berdusta? Kira-kira mungkin tidak dia berdusta? Kalau dia malaikat, mustahil dia berdusta. Kalau dia nabi, mustahil dia berdusta karena nabi itu maksum. Tapi Ali Al-Sakran bukan malaikat, juga bukan nabi, maka kemungkinan dia berdusta atau minimal mendapat informasi yang salah itu mungkin. Begitu dong cara meneliti sebuah kesahihan. Kemudian tanpa menganggapnya berdusta, kita bisa meneliti kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah apakah yang disebutkan oleh Ali Al-Sakran itu terkonfirmasi atau tidak. Setelah diteliti, tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ubaidillah, Abdullah sebagai anak Ahmad. Maka, pengakuan di abad 9 itu bahasa halusnya tidak terkonfirmasi, bahasa kasarnya dusta. Begitu. MNS juga mengatakan, tidak dapat dimungkiri bahwa bisa dipastikan, argumen apapun yang membela nasab Bani Alawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang sok ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis, yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Loh, apa tidak terbalik ini? Siapa yang tidak menerima kebenaran?
Anda yang tidak mau menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil, ini kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Ba'alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis. Bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Ba'alwi hanya berdasar catatan Ba'alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan, hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu? Kalau mencari dalil batalnya nasab Ba'alwi jangan dari Ba'alwi, tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu. Kitabnya kan sudah ada Al-Syajarah Al-Mubarakah, kenapa Anda tidak mau menerima? MNS juga mengatakan, keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alawi, saya, Imaduddin Utsman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Yang dilakukan justru hanya membela orang-orang yang membelanya, hingga menukil bahwa seorang awam fasik seperti pemusik bisa menjadi wali. Sosok yang menulis sebuah buku yang hanya hasil menukil dari situs-situs Wahabi. Kalimat itu tidak lengkap, saudara. Yang lengkap adalah, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alawi karena suatu hal. Karena suatu hal. Apa itu, suatu hal? Hal yang selain kebenaran. Misal karena dia pendukung FPI, dan pemimpin FPI itu dari klan Ba'alawi, maka ia membelanya karena itu tanpa ada dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah terjaga dari para duhala, penyusup, dan lusaka, pencangkok. Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali, itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah, semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas dihusnuzoni sebagai seorang wali, daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsu nasab zuriyah Nabi. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alawi juga banyak para pemusik seperti Ahmad Albar, Fahmi Sahab, Muksin Alatas, Husain Mutahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain? Bahkan mayoritas mereka suka berjoget yang dalam fikih termasuk ciri kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Ba'alawi berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik. MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi, namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah, yang terbaru pelarangan jilbab bagi paskibraka tahun 2024, dan manipulasi hukum terkait usia pencalonan pemilu, seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekadar perdebatan tentang nasab. Kemana mereka? Padahal itu nyata-nyata mungkar? Kemana mereka saat diterbitkannya peraturan pemerintah kesehatan yang memfasilitasi kondom untuk remaja, melegalkan aborsi, melarang sunat bagi wanita, dan melarang penjualan rokok eceran yang menjadi penghidupan rakyat kecil dan justru menguntungkan toko-toko besar saja? Kemana mereka saat seorang Mama Ghufron mengaku bisa berbicara dengan malaikat Jibril, merasa bisa memprotes malaikat, dan keanehan-keanehan lainnya yang ia munculkan? Kemana mereka saat rezim ini justru mendatangkan ratusan ribu pekerja dari Cina, serta komunis Cina menguras ekonomi dan kekayaan alam kita? Kita perlu mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik penolakan nasab tersebut. Judi online memang haram, tetapi penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang, bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Ba'alawi ini, polisi tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain, seperti riba, usia calon wakil presiden, pelarangan untuk paskibraka, peraturan pemerintah kesehatan, aborsi, pelarangan sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran, itu hal-hal yang sudah banyak diperhatikan. Tetapi, nasab Ba'alawi yang batal ini, kiai-kiai saja banyak yang malah membela nasab batal, termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih besar daripada sekadar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Di mana Anda ketika ada Ba'alawi yang mengubah sejarah Nahdlatul Ulama? Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Ba'alawi hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu tarim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Ba'alawi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alawi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hashim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Kopinghu? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur sebagai buta mata buta hati?
Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alawi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alawi yang mencuri motor seorang kepala desa di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Ba'alawi yang mabuk jangan dibenci tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada dua orang Ba'alawi mabuk lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan, "Saya Habib"? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor, dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat? Anda bertanya kemana penulis ketika Mama Gufron bicara dengan semut. Penulis menjawab, Mama Gufron mau bicara dengan semut, dengan tawon, dengan kuanggung, urusannya dengan umat apa? Tidak ada, Pak. Kata Anda, Mama Gufron memprotes malaikat. Memang apa kaitannya dengan umat jika Mama Gufron memprotes malaikat? Itu urusan Mama Gufron, bukan urusan umat. Kalau mau menasihati boleh saja. Kadang manusia juga banyak yang memprotes Tuhan. Ya Allah, kenapa anakku mati? Kenapa bukan saya saja yang mati? Ya Allah, itu juga bentuk protes kepada Tuhan. Mama Gufron tidak merugikan umat, Pak. Dia tidak menipu, tidak memeras umat, dan sebagainya. Apa yang dikatakan Mama Gufron itu tidak lebih berlebihan daripada yang ditulis para Ba'alawi dalam kitab-kitab mereka. Kemana Anda ketika Sufi Ba'alawi menulis bahwa tahi Ba'alawi bisa menjadi emas? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alawi menulis bahwa Nabi Muhammad belajar ilmu nahu kepada Ba'alawi? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alawi menulis bahwa Fakih Muqaddam Mikraj 70 kali ke langit mengalahkan Nabi? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alawi mengatakan bahwa laki-laki, dari sarang, jika menikah dengan perempuan Ba'alawi sama dengan zina, wajib bercerai, dan mengembalikan keperawanan? Kemana Anda ketika penyanyi sholawat bernama Syekh bin Abdul Qadir Solo mengatakan di Tarim ada raudoh? Semua itu lebih parah dari pernyataan Mama Gufron, Pak. Anda bertanya, kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina? Narasi-narasi khas organisasi terlarang, FPI. Data dari mana, Pak? Hoaks itu. Justru tenaga kerja Indonesia di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang di Cina mencapai 200.000 orang. Bandingkan dengan tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang mencapai 1,7 juta orang, dan di Arab Saudi yang mencapai 833.000 orang. Jadi, jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoaks. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia, dan Anda mengatakan bahwa kajian nasab harus dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data? Mana data? Jangan asal berbicara. Kebanyakan mendengar orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori konspirasi yang miskin data, terlalu sering berprasangka buruk kepada pemerintah sendiri, serta berprasangka buruk kepada ulama Nahdlatul Ulama. Sementara itu, bahaya doktrin Ba'alawi terhadap umat Anda abaikan. MNS juga mengatakan, sudah 2 tahun lamanya, hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apakah jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Atau memang ada pihak yang menikmati polemik ini sebagai pengalihan isu atas banyak hal penting lain, seperti utang negara yang sudah tembus 8.000 triliun rupiah, yang pengalokasiannya sangat terkesan menguntungkan pihak asing dan asing? Heran? Ya, isu nasab ini tetap bertahan selama 2 tahun. Mau tahu jawabannya? Anda bertanya, jangan-jangan ada pendanaan di baliknya. Mau tahu, atau mau tahu banget? Akan penulis jelaskan. Begini, umat Islam Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Salah satu ajarannya adalah mencintai Nabi, ahli bait Nabi, dan keturunannya. Selama ini, untuk menerjemahkan cinta mereka kepada Nabi, mereka menghormati keturunannya. Kebetulan di sekitar mereka ada klan yang selalu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alawi. Selama ini mereka berprasangka baik bahwa klan Ba'alawi benar-benar zuriat Nabi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai curiga, jangan-jangan klan Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu muncul karena melihat akhlak mereka yang jauh dari ajaran Nabi, sering terlibat kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minum khamar, dan sebagainya. Oknum-oknum Ba'alawi juga banyak yang bertindak semena-mena terhadap para kiai dan umat Islam. Mereka sering datang meminta-minta ke rumah para kiai dan orang-orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya, mereka membawa-bawa nama Nabi dalam mengemis. Tentu,
Lama-kelamaan ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran mulai terungkap bahwa mereka sebenarnya bukan zuriat Nabi, umat mulai sadar. Mereka berusaha merangkai kepingan-kepingan kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Akhirnya, mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan suzon mereka selama ini beralasan. Ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Ba'alawi ini memang bukan zuriat Nabi. Akhirnya, mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah itu dan membenarkannya, bahkan mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih menjadi mukibin. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah ini, dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam, mereka rela menyisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat kabupaten, memerlukan biaya ratusan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbang 10.000, yang punya 100.000 menyumbang 100.000, dan seterusnya. Yang sedang tidak punya uang, mereka andil dengan diri mereka untuk menunjukkan, aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari, mendoakan para pejuang agar tabah dalam cacian dan makian para Ba'alwi dan para pendukungnya. Hati mereka bersedih ingin lebih mengabdi, namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Yang membiayai tidak ada, tetapi yang menggerakkan ada. Mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan, serta jiwa-jiwa perjuangan yang diwarisi dari leluhur mereka yang juga para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Nutfahnya tetap sama, nutfah pejuang. Pada zaman penjajahan Belanda, yang gelisah hanya para pejuang. Yang lain hidup normal, bahkan banyak yang malah menikmati penjajahan itu karena dengannya mereka mendapatkan posisi penting sebagai antek Belanda dan bisa hidup sejahtera. Tapi tidak bagi para pejuang. Kehormatan sebagai bangsa jauh lebih penting dari sekadar hidup aman dan mapan. Manusia diciptakan sama terhormat, tidak boleh ada suatu bangsa menjajah bangsa lain, mengambil dan menguasai tanah yang sudah didiami bangsa lain, menguasai sumber dayanya, dan menghancurkan kehormatannya sebagai suatu bangsa. Hari ini, jiwa-jiwa itu yang mengalir di dalam jiwa para pejuang PWI Laskar Sabilillah, Pak. Ini yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia hari ini. Lalu, Anda ada di mana? MNS juga mengatakan, maka sangat benar jika buku ini tidak perlu diniatkan untuk membungkam pihak-pihak yang tidak akan pernah menerima kebenaran, meskipun sejelas apapun fakta yang disajikan. Yang tidak menerima kebenaran itu Anda, Pak. Ini kebenarannya, lihat dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, Ubaid bukan anak Ahmad bin Isa. Mana dalil Anda? Mana kitab Anda? Halaman berapa? Jangan membuat framing. Ini kebenarannya, haplogroup mereka G, bukan turunan Arab. Bagaimana mungkin bukan turunan Arab bisa menjadi cucu Nabi? MNS juga mengatakan, apapun yang kita sampaikan pasti akan dibantahnya dengan segala cara. Yang Anda sampaikan itu bukan dibantah, tapi terbantah, Pak. Kenapa? Karena yang Anda bawa bukan dalil, bukan kitab nasab. Ayo, mana kitab nasab yang mengatakan Ubaid anak Ahmad? MNS juga mengatakan, sebaliknya, buku ini hadir sebagai media untuk menyelamatkan umat dari fitnah besar yang sedang berkembang, yaitu tuduhan terhadap nasab dan membenci serta mencaci Ahlul Bait. Menyelamatkan umat dari mana, Pak? Justru buku itu akan menjerumuskan umat untuk mengakui pemalsu nasab Nabi. Bukan cucu Nabi ingin diakui sebagai cucu Nabi, itu haram, Pak. Yang mengaku-ngaku haram, yang membelanya pun seperti Anda haram, Pak. Terkait narasi Anda bahwa polemik nasab ini mengakibatkan kebencian dan cacian terhadap Ahlul Bait, tidak ada, Pak. Yang ada adalah menjaga kesucian Ahlul Bait Nabi dari para pemalsu nasab yang mengaku-ngaku keturunan Ahlul Bait Nabi. MNS juga mengatakan, sebagaimana nasab Bani Alawi yang sah, melalui isu ini akhirnya kita juga menemukan bahwa nasab Wali Songo juga sah. Jika menurut catatan manuskrip kerajaan-kerajaan, para pakar nasab dan fikih seperti Habib Diauddin Syahab, pakar sejarah seperti Habib Ahmad Assegaf, Said Naqwi Balatas, dan Buya Hamka, serta ahli kasif dan ahli fikih seperti Habib Alwi bin Thohir Mufti Johor, nasab ini tersambung melalui Adzamat Han, yang artinya mereka juga bagian dari Bani Alawi melalui Amul Faqih. Kalaupun bukan melalui jalur itu, mungkin saja Wali Songo tersambung nasabnya melalui Bani Kudaim ataupun Bani Ahdal yang juga turut serta hijrah ke Yaman bersama Ahmad Al-Muhajir. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Walid Kiai Haji Maimun Zubair bahwa, mayoritas Wali Songo itu habaib yang tidak dihabibkan, disamarkan. Wallahu alam. Kalimat Anda rancu, Pak. Katanya kalau nasab Ba'alwi sah, maka nasab Wali Songo juga sah,
Tetapi Anda katakan kalaupun tidak dari Ba'alwi, bisa jadi nasab Wali Songo dari Bani Kudaim dan Bani Ahdal. Perlu Anda ketahui, 3 marga yang Anda sebutkan, Ba'alwi, Bani Ahdal, dan Bani Kudaim, itu semuanya pemalsu nasab. Tidak ada dari ketiganya yang terbukti sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab. Semuanya tertolak. Mengenai Wali Songo, pembelokan sejarah dan nasab Wali Songo jelas dilakukan Ba'alwi di satu sisi, dan oleh Belanda di sisi lain. Semuanya sedang diadakan penelitian komprehensif berdasarkan sumber sezaman atau yang mendekati, yang jelas Wali Songo itu bukan Ba'alwi. MNS juga mengatakan, semua mazhab sepakat bahwa kepopuleran dapat dijadikan dasar bukti dalam penetapan nasab. Dan nasab para habaib, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, memenuhi unsur syuhroh dan istifadoh yang merupakan kriteria sah dalam perspektif fikih. Ini sejatinya sudah sangat cukup untuk membantah berbagai tuduhan yang meragukan keabsahan nasab mereka. Betul, Pak. Semua mazhab sepakat bahwa syuhroh dan istifadoh bisa digunakan sebagai dasar penetapan nasab, tetapi ada syaratnya, yaitu tidak boleh ada bukti penentang. Sedangkan pengakuan nasab Ba'alwi dan kesyuhrohannya ditentang oleh kitab-kitab nasab yang menyatakan mereka bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau Anda ingin mengetahui dalilnya, berikut ini beberapa sampel dari kitab-kitab fikih yang menyatakan bahwa syuhroh dan istifadoh itu ada syaratnya. Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab mengatakan, ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama, adalah dengan istifadlotun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, populernya nasab, di desanya dengan popularitas yang membuahkan keyakinan dan menyebar di antara manusia yang bisa menimbulkan keyakinan dengan berita mereka, atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta, dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Dan istifadoh, yaitu al-tasamu, saling dengar-mendengar, ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti, dan ada alasan untuk memberitakannya. Ulama memilih istifadotun nasab dengan tasamu, karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Perhatikan dengan saksama kalimat, disertai tidak adanya dalil penentang. Jika ada dalil penentang, maka syuhroh atau tasamu, itu gugur, Pak. Berikut dalil lainnya. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Juz 8, halaman 319, karya Imam Ramli. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu, ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbatkan, atau adanya to'en, celaan, seseorang dalam nasab itu. Benar bahwa tasamu, gugur dengan adanya inkar dan to'en, tetapi menurut pendapat yang kuat, disyaratkan bahwa to'en itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Perhatikan kalimat, haitsu lam yuaridu aqwa minhu, ketika tidak ditentang oleh dalil yang lebih kuat daripada kepopuleran itu. Kalau ada penentang, maka syuhroh itu gugur, Pak. Mau tambahan lagi dalilnya? Ini satu lagi. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, sesungguhnya nasab adalah sesuatu yang bisa ditetapkan dengan metode istifadoh, kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Perhatikan kalimat, illa an yasbuta ma ayyuhalifuhu, kecuali ada yang menentangnya. Mau tambah dalil lagi? Ini tambah lagi. Coba perhatikan yang dinyatakan dalam kitab Al-Najm Al-Wahaj karya Al-Damiri. Boleh baginya bersaksi dengan tasamu, terhadap nasab dengan ijma, karena nasabnya tidak bisa dilihat dengan mata. Yang mungkin bisa dilihat adalah kelahiran di ranjang, maka cukuplah dalam nasab itu dengan dengar-mendengar. Hal itu boleh walau orang itu tidak mengenal mansub ilaih, seperti ayahnya. Keterangan itu diceritakan dalam kitab Al-Kifayah. Semua ketentuan itu berlaku bila mana tidak ada keraguan. Apabila keraguan itu ada, contohnya orang yang menjadi al-mansub ilaih itu masih hidup lalu mengingkarinya, maka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Maka jika mansub ilaih itu gila, boleh ia bersaksi menurut kaul sahih. Ketika sebagian orang mencela nasab tersebut, maka tidak diperbolehkan bersaksi tentang nasab itu menurut kaul asoh. Perhatikan kalimat, kulu hadza ilam takun ribatun, hukum populer ini ketika tidak ada keraguan. Masih mau dalil lagi? Cari sendiri saja. Semua kitab fikih ketika berbicara tentang syuhrah dan istifadoh atau tasamu, semuanya mensyaratkan adanya satu poin, yaitu, tidak ada dalil penentang. Dalilnya sudah ada, kitab-kitab nasab abad 49 Hijriah yang tidak mencatat nama Ubaid sebagai anak Ahmad. Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 telah tegas menyebut Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu dalilmu Endi, Pak?